salah satu pertanyaan dari steering committee itu ketika wawancara yaitu apakah kalau sudah menikah siap untuk ditugaskan di mana saja? Jadi jawabannya kenapa siap? Karena taat. Nah, Ya. Kenapa menikah? karena taat. Karena taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ahad kemarin ya baru saja kita menyelesaikan satu helatan ya, pernikahan mubarak Hidayatullah Ummul Qura 2020. Ya. Ini gimana setelah pernikahan ini? Ya, alhamdulillah. Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya pernikahan ini merupakan pernikahan di mana antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan itu tidak pernah bertemu. Iya. Jadi otomatis ketika pertama kali bertemu itu ya masih ada rasa canggung atau gimana gitu. Bahkan di sebagian orang ada yang ketika ditanya jawabannya memang hanya singkat saja, yang hanya perlu dijawab itu yang dijawab. Itu apa Rifki begitu juga waktu serahin mahar? Waktu penyerahan mahar sama sekali tidak ada komunikasi, Ustaz. Jadi langsung serahin gitu aja. Ketika penyerahan saya menyerahkan mahar, kemudian diterima, Ya. diletakkan di sebelah kanan, Ha-ha. kemudian salaman, cium tangan dan baca doa. Setelah itu Diam. Setelah itu diam. Terus ya yang lain beri panduan kan. Jadi mempelai laki-laki dan mempelai perempuan itu duduknya bersampingan, tukar tempat. Yang mempelai laki-laki pindah. Kemudian mempelai perempuan salam tangan sama walinya dan wali dari mempelai laki-laki. Begitu juga dengan mempelai laki-laki, Ustaz. Ya, jadi syukurnya ya uniknya karena itu baru pertama kali ketemu ya. Iya, Ustaz. Dan syukurnya karena ada yang pandu ya. Iya, betul. Ya. Ini memang jadi kekhasan pernikahan mubarak karena ya semuanya itu sudah ya dibekali seperti itu. Tapi boleh tahu yang terbayang ketika itu bagaimana? Artinya perasaannya baru pertama kali ya ketemu dengan ya perempuan yang selama ini non mahram tiba-tiba jadi halal gitu, gimana perasaannya, Bang? Ya, waktu pertama kali ketemu ya pasti terutama itu canggung, Ustaz. Kemudian selama tidak ada yang memulai pembicaraan maka tidak akan terjadi yang namanya percakapan. Nah, yang membuat saya menjadikan pernikahan ini yaitu hal yang unik karena pernikahan ini beda dengan pernikahan mubarakah sebelumnya. Bagaimana itu? Yang mana pernikahan mubarakah sebelumnya ketika selesai akad langsung walimatul urus. Iya. Kemudian penyerahan mahar. Tetapi di pernikahan mubarakah kali ini kita disuruh puasa 2 hari, Ustaz, untuk bisa bertemu dengan mempelai perempuan. Puasa bagaimana itu? Yang dimana kita melakukan akad pada hari Jumat, kemudian bisa bertemu nanti hari Minggu, hari Ahad. Masya Allah. Itu betul-betul menjadi suatu dilema ya. Karena kita sudah sah kan, sebenarnya kita sudah sah, sudah punya hak untuk bertemu. Tapi ya mau gimana, itu sudah peraturan dari panitia. Ya mau tidak mau kita harus taat. Jadi semua peserta tidak ada yang ketemu selama 2 hari itu ya? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada ya? Tidak ada. Ya. Insya Allah. Dan itu diterima saja? Alhamdulillah diterima saya dengan baik. Kok bisa terima? Ya inilah suatu keunggulan yang ada di sini di Hidayatullah ini, yang dimana apapun aturan yang telah dibuat oleh atasan maka kita di bawahnya harus wajib untuk mentaatinya. Ya. Jadi tidak ada komunikasi ini
sampai malam hari atau cuman pas penyerahan mahar saja? Saya berkomunikasi sama istri itu ketika maghrib, saat maghrib. Ya. Itu siapa yang mulai? Saya, Ustaz. Ah, ah. Ya, karena waktu itu orang tua ingin silaturahim ke Samarinda, Ustaz. Iya. Jadi pada hari kita penyerahan mahar, sorenya itu kita sudah berangkat naik mobil, Ustaz. Di situ ada saya, istri, orang tua saya dan mertua serta adik ipar. Iya. Adik ipar laki-laki dari adiknya istri, Ustaz. Nah, disitulah awal mula terjadinya perbincangan karena saya bersama istri itu duduk di belakang, paling belakang. Kursi belakang ya? Kursi belakang. Itu disengaja mungkin ya? Ya itulah aturan dari sengaja, Ustaz, karena pas mau naik mobil langsung orang rumah teriak, itu yang pengantin baru di belakang aja katanya. Iya. Nggak usah di tengah atau di depan. Yang mau tidak mau ya kita ikuti aja, Ustaz. Jadi apa yang dibicarakan selama perjalanan ke Samarinda? Berhubung istri saya ini, Ustaz, dia mabuk kalau naik mobil, Ustaz. Jadi selama perjalanan itu ya saya hanya nanya, mabuk kah? Pusing kah? Kalau dia ngangguk ya sudah. Palingan dia tidur di sini atau tidur di sini. Itu aja, Ustaz. Iya. Jadi nggak ada obrolan dong selama di mobil. Tidak ada, Ustaz. Atau jangan-jangan dua-duanya mabuk nih? Oh, saya enggak mabuk, enggak Ustaz, pada mabuk ya? mobil, insyaallah. Tapi mabuknya sudah beda ya. Sudah ada bahu tempat bersandar ya. Alhamdulillah. Ya. Ini menarik ya. Karena ya itulah, di pernikahan ini tidak saling kenal, tidak saling lihat, tiba-tiba dipertemukan melalui proses penjodohan ya. Alhamdulillah. Jadi di malam hari juga belum ada diskusi nih atau obrolan. Alhamdulillah di malam hari itu sudah ada, Ustaz. Karena ya beginilah diriku, Ustaz. Tidak enak itu kalau ada perkumpulan tidak ada perbincangan. Iya. Jadi mau tidak mau ya kami harus memulainya, Ustaz. Bertanya. Awalnya dia dia ngomong tidak mau menghadap ke kita, Ustaz. Jadi menghadap ke mana dong? Yang mana ke belakang, Ustaz. Kita di belakangnya, Ustaz. Insyaallah. Dan kebetulan pada saat itu kan kita lagi ya capek-capeknya gitu kan. Iya. Kita acara dari ba'da subuh sampai penyambutan tamu, sampai menjelang maghrib. Kemudian kita berangkat naik mobil, istri sudah pusing-pusing. Ya ketika sampai di tujuan ya istrinya langsung saya suruh istirahat, tapi ya dia nggak mau langsung tidur, Ustaz. Iya. Mungkin karena canggung juga karena barusan menikah tiba-tiba langsung dibawa ke rumah keluarga. Rumah keluarga ya, di Samarinda ya. Di Samarinda. Jadi ya waktu itu ngobrolnya kayak orang bombean. Jangan saling membelakang ngobrolnya. Tapi saya tidak membelakangi istri. Oh gitu. Ya. Atau sambil ngobrol sambil buka kado gitu atau kalau mau ngobrol sambil buka kadonya ada di rumah, Ustaz, ditinggal nggak dibawa. Kadonya nggak dibawa. Iya, Ustaz. Iya. Jadi benar-benar ngobrol sambil capek ini ya. Iya, Ustaz, betul. Nggak sempat saling mijit juga. Tapi seiring berjalannya waktu, lama-lama alhamdulillah istri sudah mau menghadap, sudah saling berhadapan ngobrol. Yeah. Ya kemudian saling bincang-bincang bahwa diri saya itu seperti ini, bagaimana dengan diri Anda? Istri juga ngomong diri saya seperti ini. Pokoknya gimana setia kalau pertemuan pertama itu dengan perempuan yang tidak pernah kita kenal tuh, Masya Allah, campur aduk rasanya. Ya. Beda kalau hadapi dosen ya. Kalau dosen alhamdulillah guru sekaligus juga kawan, Masya Allah.
Oke, ini kan ya pernikahan ini kan bukan sekedar nikah ya. Artinya mulai dari proses awal sampai akhir bahkan selesai pernikahan semuanya itu dikemas dengan kata dakwah, dengan kata siap, dengan kata penugasan, dengan kata ketaatan. Nah, Rifki ini gimana menghadapi setelah nikah ini, soal kesiapan tugas atau yang lainnya? Ya, alhamdulillah, yang bikin kami betah di Hidayatullah ini salah satunya itu ketaatan merupakan harga mati. Karena memang ya, apapun perintahnya selama itu kita taat, insya Allah itu ringan jalannya, ringan jalannya. Tetapi seringan apapun pekerjaan itu, kalau kita tidak taat itu sulit untuk kita kerjakan. Itu jadi, ada pengalaman nggak soal itu? Alhamdulillah ada, Ustaz. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di pesantren Hidayatullah Gunung Tembak, tepatnya pada tahun 2012, di situ ada yang namanya kegiatan ospek, Ustaz. Iya. Insya Allah. Di ospek itu kita diberitahukan bahwasanya taat itu adalah harga mati di sini, akhi. Karena apa? Tanpa taat kita tidak akan sampai di ujung tombak yang menanti kita di depan itu. Karena ketika kita taat dalam suatu perintah, maka di situ ada keikhlasan untuk mengerjakan perintah tersebut. Iya. Jadi luar biasa pengaruh taat itu, Ustaz, yang kami rasakan selama ini. Dan berkat itu juga alhamdulillah kami masih bisa bertahan di sini, Ustaz. Jadi termasuk dapatin jodohnya ini dengan taat itu juga ya? Alhamdulillah, Ustaz. Ketika wawancara ya seperti biasa, steering mewawancarai kami bagaikan ujian sidang skripsi, Ustaz. Bagaimana itu? Jadi ibaratnya pertanyaan itu dibolak-balik, dibolak-balik. Sehingga dengan pertanyaan yang dibolak-balik itu kita menjadi bimbang untuk menjawabnya. Nah, di sini kalau kita tidak punya pendirian, pasti kita akan goncang yang mana kita akan pilih jawabannya ini. Misalnya dalam biodata yang saya tulis itu, kriteria calon istri yang diminati kan cuma 3. Yang pertama cantik. Cantik itu sudah relatif, Ustaz. Semua laki-laki kalau ditanya kriteria pasti ada di situ yang namanya cantik. Kemudian yang kedua alumnistis. Kenapa kami memilih alumnistis? Nggak tahu kenapa, seiring berjalannya waktu, lulus dari STIS, melihat senior-senior menikah dengan alumnistis, bisa berjuang di tempat tugas bersama dengan istri, dengan melihat keadaan-keadaan yang seperti itu, sehingga kami pun berinisiatif untuk kayaknya cocok ini kalau kita sama alumnistis, karena sudah merasakan bagaimana pontang-panting kehidupan di selama menjalani masa-masa mahasiswa di STIS Hidayatullah Balikpapan. Yang ketiga? Tadi kan katanya 3. Ya, yang ketiga yaitu nggak apa-apa kan disebut di sini. Yang ketiga itu bukan anak warga di sini, saat di Gunung Tembak. Ya, alasannya kenapa? Karena alasan yang paling kuat yang pertama itu ketika setelah menikah kami ingin benar-benar menjadi keluarga kecil yang mandiri, Ustaz. Yang dimana ketika setelah menikah betul-betul kita tidak tinggal di rumah mertua atau dimanapun. Jadi rumah itu murni dari kita yang pilih, gimana kita memanage keuangan, tentang membayar kontrakan atau segala macam, dengan penghasilan kita yang di sini, insya Allah kalau memang ini hanya untuk perjuangan, insya Allah itu cukup aja, Ustaz. Ya. Karena menikah itu rezekinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau sudah mempunyai anak. Jadi kita tinggal bertawakal serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi saya kembali bahwa memang ya Rifki ini meyakini pernikahan itu bagian dari ketaatan ya, bahwa dia sebagai satu tugas ya, seperti itu. Termasuk ketika setelah menikah siap juga untuk ditugaskan. Siap Ustaz, insya Allah. Karena salah satu pertanyaan dari steering committee itu ketika wawancara yaitu apakah kalau sudah menikah siap untuk ditugaskan di mana saja? Ya, insya Allah siap karena itu merupakan bagian dari ketaatan. Jadi jawabannya kenapa siap? Karena taat. Nah, Ya. Kenapa menikah? karena taat. Karena taat. Wah ini. Ya. Mungkin ada pesan ya, artinya ini kan ya mungkin sebagai satu keyakinan ya. Cuman kira-kira Rifki misalnya kalau menitip pesan atau kalau berpesan ke teman-teman yang lain terkait dengan soal pernikahan, penugasan, apa pesan yang paling ingin disampaikan? Pesan yang paling ingin sampaikan kepada kawan-kawan di luar sana, sebagaimana yang disampaikan oleh orang tua kami sendiri di testimoni acara Walimatul Urs pada hari Ahad tanggal 13 September 2020. Di situ saya mengutip ucapan dari orang tua kami, yaitu orang-orang di kantor saya bertanya kepada saya, Iya. anaknya mau menikah ya Pak? Iya, anak saya mau menikah. Sudah ada calonnya? Belum ada. Ini pernyataan seperti ini kalau di luar sana itu membingungkan ya kan? Karena pernikahan rata-rata yang ada di luar sana pasti kita sudah mengenali yang namanya mempelai putrinya, calonnya. Pasti sudah ada wujudnya, sudah ada fotonya, sudah ada orangnya. Tapi di pernikahan mubarak ini tidak seperti itu, Ustaz. Jadi kita hanya dibekali oleh pembekalan-pembekalan yang diberikan oleh pemateri, yang dimana insya Allah dengan pembekalan-pembekalan ini kita bisa menjalani proses untuk menuju kepada hari H tersebut. Kemudian dilanjutkan tadi dibilang tidak ada calonnya ya? Iya. Jadi bagaimana itu caranya? Nah, disinilah pernyataan yang paling urgen bahwasanya di Hidayatullah itu pernikahan, perjodohan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan itu melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam menentukan jodoh si A siapa di antara B sampai dengan Z itu melalui sholat malam, melalui takarrub ilallah, melalui zikir dan berbagai macam yang lain. Masya Allah. Ini kalau kita bandingkan dengan yang ada di luar sana, Masya Allah, sangat jauh sekali perbedaannya. Insya Allah dengan jalan yang seperti ini, maka Allah juga akan membimbing kita ke jalan yang benar. Insya Allah keluarganya akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan ini yang jadi pesan Bang Rifki ke yang lain ya. Siap, Ustaz. Ya. Ya. Ini menarik karena tentu orang-orang ya mungkin ada saja yang belum memahami seperti itu. Termasuk dengan keluarga sendiri mungkin. Itu bagaimana menyampaikan itu ke keluarga. Artinya boleh jadi orang tua paham tapi mungkin paman, bibi atau yang lain atau keluarga yang lain juga belum tentu paham. Itu bagaimana ininya menyampaikannya? Oke. Dalam keluarga kami sendiri sih ada yang sudah paham dalam hal yang seperti itu, Ustaz ya. Tapi ada juga yang tidak paham. Ya disinilah bagaimana cara kita memberikan gambaran kepada mereka, Ustaz. Iya. Bahwasanya pernikahan itu tidak hanya seperti yang kita lihat selama ini, di mana di situ ada acara,
ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada audiens yang banyak, ada bahkan diiringi oleh musik-musik. Tapi di Hidayatullah itu semua tidak ada. Bahkan ketika kita akad, perempuannya pun tidak ada. Oke. Kalau di luar itu kan, kalau kita akad tidak ada perempuannya itu kayak gimana gitu rasanya, kayak ini betul-betul mau menikah kayak ini. Perempuannya tidak ada. Tapi di sini kita diajarkan bahwa betul-betul kita itu bisa bertemu, mentatap, melihat istri kita itu ketika kita sudah melakukan ijab kabul bersama dengan walinya. Ya. Dan itu mungkin puncak kebahagiaan kader ya. Insya Allah. Ustaz. Oke. Ya. Alhamdulillah ini obrolan singkat saja, tapi semoga menjadi satu pelajaran ya buat kita semua bahwa apapun itu bagi seorang santri atau kader, maka mutlak semuanya melibatkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan diri bahwa ini bagian dari perjuangan ya, bagian dari dakwah, bagian daripada penugasan, dan itu semua ringan kalau diiringi dengan ketaatan dan keikhlasan. Kira-kira begitu kata kuncinya ya. Sangat pas. Baik, alhamdulillah ya. Ya, kita tutup kembali ya, obrolan ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Muhammad Fuad ya Rifki Ali Syah sudah sah ya sebagai seorang suami dari Ana Hidayani, sebagai satu dari 17 pasang mempelai yang menikah pada Ahad kemarin, tepatnya 25 Muharram 1442 Hijriah, 13 bulan 9 2020 ya. Mohon doa dari semuanya, semoga ya kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.